Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniami Safitri, NPM 1713024028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem terumbu karang. Definisi dan karakteristik ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah karang yang terbentuk dari kalsium karbonat, koloni kerang laut yang bernama polip, yang bersimbiosis dengan organisme mikroskopis. Terumbu karang bisa dikatakan sebagai hutan tropis ekosistem laut. Ekosistem ini terdapat di laut dangkal yang hangat dan bersih, dan merupakan ekosistem yang sangat penting dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Biasanya tumbuh di dekat pantai di daerah tropis dengan temperatur sekitar 21 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, terdapat jenis dan tipe terumbu karang. Yang pertama, jenis-jenis terumbu karang. Berdasarkan kemampuan memproduksi kapur, terumbu karang dibagi menjadi dua, yaitu karang hermatipik dan karang ahermatipik. Karang hermatipik adalah karang yang dapat membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu karang dan penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Kemudian, karang ahermatipik adalah karang yang tidak menghasilkan terumbu karang, dan ini merupakan kelompok yang tersebar luas di seluruh dunia. Kemudian, berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh, itu terdapat terumbu atau reef, kemudian karang atau koral, kemudian karang terumbu, dan juga terumbu karang. Kemudian yang kedua, tipe-tipe terumbu karang. Yang pertama, terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi atau karang penerus berkembang di mayoritas pesisir pantai dari pulau-pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Kemudian yang kedua, terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,2 km ke arah laut lepas, dengan dibatasi oleh perairan berkedalaman hingga 75 meter. Terkadang membentuk lagun atau kolam air atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Kemudian yang ketiga, itu terumbu karang cincin. Terumbu karang yang berbentuk cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam, sehingga tidak terdapat perbatasan dengan dataran. Kemudian yang terakhir yaitu terumbu karang datar atau gosong terumbu. Gosong terumbu terkadang disebut juga sebagai pulau datar. Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan, dan dalam kurun waktu geologis membantu pembentukan pulau datar. Nah, selanjutnya itu terdapat interaksi biota ekosistem terumbu karang. Yang pertama, interaksi antara terumbu karang dan alge. Terumbu karang dengan keunikan simbiosisnya yaitu antara hewan karang dengan flora mampu menyerap karbon untuk proses fotosintesis dengan menghasilkan oksigen. Penyerapan karbon tersebut dapat mengurangi jumlah karbon yang ada di atmosfer. Kemudian yang kedua, interaksi antara terumbu karang dan ikan karang. Interaksi spesies ikan karang dan ekosistem terumbu karang meliputi yang pertama pemangsaan dan yang kedua grazing. Dan yang ketiga, interaksi dalam kategori predator atau parasit. Populasi asanter pelanci membawa dampak kematian karang dan biorasi karang dan struktur terumbu. Serangan hewan ini menyebabkan 90% terumbu karang rusak. Bintang laut asanter pelanci merupakan salah satu masalah besar yang potensial dihadapi di dalam pengelolaan terumbu karang. Di antara pemangsa karang yang ada, asanter pelanci adalah pemangsa karang yang paling berbahaya ketika terjadi peledakan populasi, sehingga hampir seluruh karang hidup dimangsa oleh asanter pelanci. Hewan ini langsung memakan jaringan hidup koral yang mampu memakan terumbu karang sekitar 5-13 meter persegi. Hal ini tentu saja mampu menimbulkan kerusakan karang. Jadi dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata karang yang hanya 1-2 cm per tahun. Kemudian, adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Makhluk hidup di sekitar terumbu karang telah beradaptasi untuk hidup bersama.
Hubungan simbiosis adalah adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumpu karang secara berdampingan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Terumpu karang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari makan dari berbagai jenis ikan dan makhluk laut lainnya, dikarenakan daerah sekitar terumpu karang yang baik itu sangat subur. Terumpu karang juga dijadikan tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil dan dari ikan-ikan pemangsa yang lebih besar. Selain itu, pula ada hewan yang tidak mengalami adaptasi disebut maladaptasi, seperti contohnya pada terumpu karang akan mengalami proses bleaching. Kemudian teknik transplantasi terumpu karang. Terdapat 4 cara dalam mentransplantasi terumpu karang. Yang pertama itu mengidentifikasi sumber karang, dan kedua pembiakan pada tempat pembiakan, kemudian metode transplantasinya, dan 4 pengawasan dan pemeliharaan. Kemudian mengevaluasi metode pemetaan terumpu karang. Nah, keberadaan terumpu karang yang tersebar hampir di seluruh Indonesia ini menimbulkan masalah untuk pemetaan, monitoring sebaran, luas, dan kondisi terumpu karang, sehingga teknologi penginderaan jauh itu dirasa mampu untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan pemetaan terumpu karang. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.